Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun yang bertindak selaku imam pada kesempatan pagi hari ini, yang bertindak selaku imam Ustadz Syukur Tasrifin, dan juga dilanjutkan dengan khutbah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Satrawi dan Bilal yang akan disampaikan oleh Ustadz Sirin. Pelaksanaan sholat Idul Adha itu dimulai tidak adanya azan dan iqamah. Pengumuman yang akan kami sampaikan, yang pertama, sambutan dari Bapak Wali Kota Tangerang yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Pupuh Ramadan. Sekaligus beliau juga akan menyampaikan laporan tentang hewan kurban. Pengumuman selanjutnya bahwasanya pada pagi hari ini sholat Idul Adha akan dilaksanakan pada pukul 6:30. Pengumuman selanjutnya, setelah khatib naik ke atas mimbar, mohon untuk para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha bukanlah semata-mata perayaan rutinitas tahunan. Ia adalah panggilan jiwa. Ia adalah pengingat akan sebuah kisah cinta pada keundukan yang luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika cinta kepada Allah mengalahkan cinta kepada dunia, saat pengorbanan menjadi bahasa ketulusan yang paling tinggi nilainya. Dari kisah itu kita belajar bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rela lepaskan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha juga adalah seruan kemanusiaan, seruan untuk saling peduli, saling berbagi dan memperkuat solidaritas. Ketika daging kurban dibagikan, yang tersebar bukan hanya makanan, tapi juga harapan, kehangatan dan rasa kebersamaan.
Untuk memastikan ibadah kurban berjalan sesuai syariat, Pemkot Tangerang bersama seluruh pihak terkait telah mengawasi kesehatan hewan dan memberikan pelatihan kepada petugas kurban. Insya Allah hewan-hewan yang akan disembelih hari ini adalah hewan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Dan yang istimewa, 1955 jamaah haji asal kota Tangerang saat ini tengah menunaikan ibadah haji di kota suci. Mari kita kirimkan doa tulus dari tanah air, semoga mereka diberikan kelancaran ibadah, kesehatan, dan kembali dengan selamat serta membawa predikat haji yang mabrur. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di hari yang agung ini, mari kita bangkitkan semangat berbagi pembangunan sejati. Untuk saat ini, hewan kurban yang sudah terkumpul, sapi sebanyak 3 ekor dan kambing sebanyak 11 ekor. Pemotongan hewan kurban di Mushola Al-Muhajirin akan dilaksanakan besok Sabtu tanggal 6 Juni 2025. Untuk itu, jika ada para warga, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang masih ingin berniat untuk melaksanakan sunnah kurban, masih kita tunggu. Untuk masih ada waktu, kita tunggu, kita terima hewan kurbannya untuk disembelih di Mushola Al-Muhajirin. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nasalli waradahullah tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amatika bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali zikrika karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanzilna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna bi jami'il hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala الدرجات وتبلغنا بأحسن الغياب جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة كشف محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وحصى بعض الشهور والأيام وليالي بمزايا وفضائل يضاعف فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Allah berikan kepada kita nikmat yang besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat besar itu? Fasalli li rabbik, dirikan salat Id. Salat udah kita dirikan, tapi selesai salat ada tinggal satu perintah lagi, wanhar, berkurbanlah. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini 10 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru dunia yang jumlahnya lebih kurang 1,7 miliar sedang beridul adha, hari raya yang disebutkan dengan takbir, tahmid, tahlil. Sebenarnya kita sedang memproklamirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kekerdilan dan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti hartaku kecil, karena ucapan takbir bukan sekedar gerak bibir tanpa arti, tapi juga butuh pengakuan di dalam hati. Maka momentum lewat khutbah Idul Adha, kita akan memetik hikmah terbesar dari Idul Adha itu. Apa hikmah terbesar dari Idul Adha ini? Yang pertama adalah persatuan umat Islam. Persatuan ini bisa kita saksikan saat ini. Lebih dari 3 juta umat muslim hari ini berada di tengah kota suci melaksanakan ibadah menunaikan perintah Allah dalam haji. Di sana kita lihat lautan manusia, itu membuat para ulama yang sangat menakjubkan, memenuhi angkasa. Disitulah kita baru sadar, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana tidak dibedakan, semua serempak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, segala pujian, wal nikmata, segala kenikmatan, laka wal mulk, dan segala kekuasaan milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kita saksikan mereka yang sedang berhaji saat ini, pakaian mereka sama, sejak miqat pakaian mereka sama, 2 helai kain putih, warnanya putih seperti kain kafan pembungkus mayat. Tanpa terkecuali mereka tidak dibedakan mana pakaian muda dan yang tua, mana pakaian terhormat dan yang awam, mana pakaian yang kaya dan yang miskin, mana pakaian pejabat dan rakyat jelata. Semua sama mengucapkan tarbiyah yang sama, pakaian yang sama, berangkat dari tempat yang waktu dan sama, dan akan tiba pada waktu dan tempat yang sama pula. Islam sedang mengajarkan saudaraku, kalau hari ini di kampung halamanmu engkau bersaudara karena saudara, kalau di kampungmu halamanmu engkau bersaudara karena satu suku, satu bahasa. Allah sedang ajarkan lewat Idul Adha, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada persaudaraan yang lebih hebat, saudara yang lebih dahsyat, lebih dari sekedar darah dan bahasa. Apa dia? Bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama, kokohkan persatuan umat Islam. Yang kedua, belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, dinobatkan menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Namanya tertulis, namanya termaktub 69 kali di dalam Al-Quran. Bahkan namanya dijadikan nama surah di dalam Al-Quran. Apa maknanya? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain saudaraku, tadi sholat yang lain kita membaca iftitah. Yang kita baca itu apa? Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim itu diklaim oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Orang Nasrani pun berkata demikian, Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Tapi Allah bantah itu di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wa la Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Perhatikan ayat ini saudaraku, garis bawahi ayat ini saudaraku, hafal ayat ini saudaraku. Allah bantah Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukan orang Nasrani, tapi dia punya sifat, kata Allah dalam ayat ini. Apa sifat Nabi Ibrahim? Yang pertama, hanif, dia lurus, dia condong kepada kebenaran, dia tidak condong kepada anaknya, dia tidak condong kepada istrinya, dia condong lurus kepada kebenaran. Musliman, sifat yang kedua setelah hanif, musliman, dia berserah diri kepada Allah, dia tidak berserah diri kepada hartanya, dia tidak berserah diri kepada ayahnya, tapi musliman, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan demi pengorbanan, ujian demi ujian dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang pertama, Nabi Ibrahim diuji lewat ayah kandungnya sendiri. Saat ini Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Atatta'iduni asnaman aliha?" Hai ayahku, apakah patung ini kau buat lalu kau sembah? Tapi dia malah berkata keras dan kasar kepada anaknya, "Ya Ibrahim, la illam tantahi." Ketika dinasihati malah berkata keras, tapi tidak membuat Nabi Ibrahim terhitung durhaka karena ucapan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, "Walaupun aku dirajam dan diusir, akan jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, salamun alaika, salam keselamatan untukmu hai ayahku, sa'astaghfiruka rabbi, aku akan tetap meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, innahu kana hadiyan hadiya." Nabi Ibrahim sedang mengajarkan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang kampungku, kalau kau berhala, Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa menolak mudarat kepada dirimu. Patung itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Tapi kenapa kalian sembah? Tapi dasar orang kampung berdebat dengan otak kalah. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Di tengah gejolak api yang dahsyat, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan karena diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji lewat ayahnya, dia lulus. Diuji lewat orang kampungnya sendiri, lulus. Tapi ternyata ujian belum berhenti. Anaknya yang ia tunggu-tunggu selama 85 tahun lamanya. 85 tahun dia berdoa, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa? 86 tahun. Setelah anak itu lahir, dia tumbuh besar. Ternyata ujian belum selesai. Tegarlah terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Saat itu ujian terbesar Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anak yang ditunggunya selama 85-86 tahun. Begitu termaktub di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'asyaya qala ya bunayya, hai anakku, anni ara fa'il manam anni abbauka. Aku bermimpi, aku melihat dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Mimpi para nabi tidak sama dengan mimpi kita para hadirin, karena mimpi para nabi bukan bisikan syaitan. Mimpi para nabi bukan bunga-bunga tidur, tapi mimpi para nabi adalah wahyu. Ketika wahyu itu datang disampaikan kepada anaknya. Perhatikan panggilan Nabi Ibrahim sosok ayah kepada anaknya. Dia tidak panggil anaknya itu waladi, hai anakku, tidak. Tapi dia panggil ya bunayya, hai anakku. Begitu juga dengan jawaban Nabi Ismail terhadap ayahnya. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang Allah wahyukan aku disembelih wahai ayahandaku, laksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Dia tidak berkata sombong. Nabi Ibrahim tidak sombong. Dia berkata insyaallah. Wahai ayahandaku, jika nanti menyembelihku ayahandaku, telungkupkan wajahku ayah, jangan engkau tengadahkan, karena aku khawatir kalau wajahku menengadah engkau tidak akan tega menyembelihku. Tolong ayah, jauhkan ibundaku dari anak-anak kecil sebayaku, sebab kalau ibuku melihat anak-anak kecil sebayaku, dia akan menangis. Tinggalkan kepadaku, tinggal mengingat kepadaku. Duhai ayah, sampaikan salam takdim, salam hormat kepada ibundaku agar dia tetap istiqomah, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Perhatikan jawab. La ilaha
Allah